Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalkan, nama aku Nindya Matayodi, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023. Nah, video kali ini merupakan bentuk tugas aku dari workshop 1 Kuliah Terpadu Sastrasia 2025. Dengan pembahasan berupa pengamatan langsung terhadap fenomena bahasa dan tanda dalam kehidupan masyarakat di sekitar kita. Nah, untuk lokasinya aku pilih di daerah Arjawinangun, yaitu daerah aku sendiri. Kenapa seperti itu? Karena aku mau pengen mengeksplor lebih dalam bagaimana sih masyarakat di daerah aku dalam berbahasa dan bagaimana pandangan mereka terhadap bahasa gaul Malangan atau bahasa Walikan. Oke, supaya tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke sesi wawancara dengan Bapak Yoyo yang kebetulan ayah aku sendiri. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sudah bersama dengan narasumber saya. Boleh diperkenalkan namanya Bapak? Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Yoyo Hari Nur Cahyono. Nah, Bapak udah berapa lama udah tinggal di Arjawinangun ini? Saya tinggal di Arjawinangun, tepatnya di Jalan Babakan. Ini sudah mulai kecil, jadi mulai sekarang saya umur 51 tahun. Jadi 51 tahun dari di sini saya. 51 tahun. Oke, jadi kan di Arjawinangun ini merupakan daerah yang termasuk di wilayah Kota Malang ya? Iya betul, Ya, betul. Kota Madya Malang. Kota Madya Malang. Tentunya Bapak udah gak asing kan sama yang namanya bahasa Walikan khas Malang? Kalau bahasa khas Malang pastinya, yang pasti semua arek Malang saya yakin itu sudah sangat yakin sekali, banyak yang tahu, banyak yang sering memakainya juga itu. Oke Bapak, sebelum kita beranjak lebih jauh mengenai topik, nah ini kan kita akan membahas tentang bahasa Malangan atau bahasa gaul khas Malangan, yaitu bahasa Walikan gitu ya. Kira-kira seberapa jauh sih pengetahuan Bapak tentang bahasa Walikan tersebut? Bahasa Walikan itu kita kembali berbicara sejarah ya. Namanya bahasa Walikan itu yang saya tahu itu adalah bahasa saat di zaman penjajahan Belanda. Nah, itu pejuang-pejuang kita itu khususnya Malang itu seringkali menggunakan bahasa tersebut. Jadi biar kalau ngomong sama pejuang berbicara seperti itu dari musuh itu tidak memahami bahasa tersebut ya. Ya seperti itu yang saya tahu. Contohnya Pak, kalau buat musuh? Kalau kadang kita kan namanya, kalau saya tahu dari perjuangan itu ya, kadang kan pejuang itu kan ketemu tentara Belanda, itu kan ngobrol yang agak rahasia gitu kan, ngomongnya kayak kadit itreng kayak gitu contohnya. Nah itu kan dari pihak kolonial Belandanya kan nggak paham, jadi yang paham cuma kita itu ya. Jadi maksudnya kita itu pejuang-pejuang tersebut, itu yang saya tahu mungkin dari beberapa cuplikan di sejarah. Berarti ada asal usulnya tersendiri. Iya pada pasti, bahasa Walikan betul. tersebut. Itu asal usulnya memang asli dari Malang, bahasa Walikan itu. Yang saya ceritakan tadi yaitu awalnya memang dari zaman-zaman penjajah dulu, jadi zaman sudah lama itu. Oke, jadi Bapak ini kan sebagai warga Arjawinangun yang berada di daerah Kota Malang, tentunya sudah tidak asing ya tadi ya. Nah, kira-kira bisa diceritakan nih Bapak, seberapa sering Bapak menggunakan bahasa Malang atau bahasa Walikan itu? Oh, bahasa Walikan itu ya. Yang saya tahu, saya itu sering mempergunakan bahasa-bahasa tersebut itu, yang saya ingat itu paling tidak saat saya masih remaja, dari kira-kira umur 17 tahun sudah sering menggunakan bersama teman-teman. Berarti sejak sekolah ya? Sudah sekolah STM itu ya. Nah. Oke, jadi barusan kan Bapak bilang kalau menggunakan bahasa Malang atau bahasa Walikan itu sejak umur 17 tahun sejak remaja. Nah, kira-kira bisa juga nih diceritakan Bapak gimana sih awal mula Bapak bisa kenal bahasa Walikan itu? Apa dikenalin sama teman-teman atau gimana? Kalau bahasa Walikan itu saya pergunakan itu saat seringkali itu kan dari teman-teman, dari pergaulan ya. Yang pertama dari pergaulan dari teman-teman sekolah, yang kedua juga dari teman-teman dekat dari di kampung, itu memang seringkali menggunakan bahasa-bahasa seperti itu.
Oke Bapak, mungkin saat ini kira-kira bisa dicontohkan bagaimana sih penggunaan atau bentuk bahasa walikan yang sering Bapak gunakan dahulu sama teman-teman itu? Oh iya, itu bahasa-bahasa saya kira semua bahasa populer ya yang di Populer. arek-arek Malang. Contohnya saya seringkali ketemu teman-teman, kadang teman-teman di kampung itu, oh iya ker, Oh iya, artinya oh oh iya. iya rek, Oke. kadet idek kaker. Nah, itu contoh-contoh bahasa Itu artinya eh, apa itu? tidak gak kerja arek, tidak kerja arek, Oke. kadet idek. Lah itu bahasa-bahasa apa bahasa-bahasa walian yang sangat populer di masa-masa saya. Ya, di masa dulu berarti ya. Iya, masa-masa dulu saat remaja. Nah itu tadi kan di masa-masa dulu ya, di masa-masa remaja, zamannya Bapak masih kecil. Nah kira-kira kalau di masa sekarang ini bahasa walikan itu masih tetap populer apa tidak? Masih sering kita pergunakan saat ketemu teman-teman, apalagi teman-teman seangkatan, teman-teman akrab. Kalaupun di kadang tempat kerja itu juga sering kita pergunakan sama teman-teman di tempat kerja dengan bahasa-bahasa tersebut seperti bahasa-bahasa kayak seperti tadi, oh iya ker, kayak seperti itu. Temennya ada di Malang juga berarti ya? Yang pasti dari Malang semua. Kayak yang di kampung itu kan asli dari Malang. Juga teman-teman kerja itu juga dari domisili Malang semua. Oke Bapak, jadi di zaman sekarang kan bahasa Malangan itu atau bahasa gaul khas Malang itu kan seperti bahasa walikan tadi itu juga sering digunakan Iya. pada zaman sekarang kan ya. Nah ini tuh banyak kayak masyarakat di luar Malang yang yang datang ke Malang itu juga ikut-ikutan dalam menggunakan bahasa tersebut. Kira-kira menurut Bapak bagaimana? Kalau saya pribadi sebagai warga Malang ya, arek Malang sangat bangga sekali. Yaitu bahasa yang khas sekali dari Malang. Bahkan kalau memang dari orang dari luar memakai bahasa tersebut, ya itu sangat suatu kebanggaan bahwa mereka itu mengakui bahasa itu memang bahasa yang baik, bagus maksudnya itu. Contohnya kan teman saya juga ada kok, juga dari luar kota itu cuman kerja. Ya itu bisa-bisanya cuma bahasa kepingin niru-niru kayak Mas monggo, Sam, manggil saya Sam seperti itu. Saya malah, waduh, bangga sekali gitu. Nah, kira-kira nih Bapak selain sering dalam menggunakan bahasa Malangan itu Iya. dalam kehidupan sehari-hari itu apakah menggunakan bahasa lainnya seperti bahasa Indonesia, bahasa Jawa atau gimana? Saya kalau keseharian itu karena Indonesia ini ragam bahasa itu banyak sekali ya macam-macam ya. Jadi saya itu seringkali membawakan bahasa kalau memang di apa itu disebutkan satu-satu. Contohnya saya bahasa Indonesia pasti di namanya di tempat kerja sama atasan sama bawahan itu memang harus bahasa Indonesia. Terus sama kalau di rumah sama yang lebih tua saya juga bahasa Jawa, bahasa Ngoko namanya. Kayak Nun sewu lah itu kan bahasa-bahasa yang bagus sekali kebudayaan kita. Ada bahasa itu sih kadang mungkin Jawa, bahasa Indonesia, bahasa walikan itu memang untuk apa itu teman-teman intinya itu teman-teman apa ya sejawat. Jadi teman-teman guyon itu kita sering pakai yang bahasa walian seperti itu. Berarti tergantung konteksnya dalam Tergantung. menggunakannya. Ya betul tergantung konteksnya dalam menggunakan bahasa tersebut. Nah, Bapak tadi kan juga sempat disinggung kalau Bapak juga sering menggunakan bahasa walikan tersebut. Nah, apakah dengan Bapak sering menggunakan bahasa walikan tersebut itu juga mempengaruhi logat berbicaranya Bapak dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin ada yang beda atau gimana? Yang pasti kalau saya rasakan itu mempengaruhi sih, cuman nggak terlalu apa itu nggak terlalu signifikan di keseharian. Soalnya kan kita juga menggunakan bahasa pun di keseharian nggak bahasa walikan saja. Contohnya bahasa Jawa, Ngoko, bahasa Indonesia. Jadi sedikit sih mempengaruhinya seperti itu. Mungkin bahasa. Oke Bapak, sebelum saya akhiri sesi wawancara ini, saya mau tanya kira-kira bagaimana harapan Bapak terkait bahasa walikan ini terhadap generasi yang akan datang? Baik, yang pasti kalau bahasa walikan harapan saya pribadi itu dari generasi-generasi sekarang itu seyogianya minimal itu mempelajari. Jadi itu juga salah satu bisa dikatakan budaya. Oh dari Malang, nah, seperti itu. Jadi daripada mungkin dari generasi-generasi muda mungkin
diimbangi lah dari belajar bahasa Inggris boleh, bisa, bahasa Arab bisa, contohnya juga bahasa budaya kita, asal usul kita, khususnya warga Malang, orang Malang yang namanya arek Malang, itu juga memahami bahasa tersebut, karena itu juga bagian daripada sejarah gitu. Dan saya mudah-mudahan dari generasi muda lebih memahami lagi bahasa tersebut dan mempelajari itu, karena memang pelajaran seperti itu nggak ada salahnya gitu. Oke Bapak, terima kasih banyak atas jawaban dan masukannya terkait bahasa Malangan itu tadi ya. Mungkin sekian dulu wawancara dari saya, bisa saya cukupkan di saat ini. Terima kasih banyak Bapak. Baik, terima kasih juga. Selamat beraktivitas. Oke teman-teman, setelah sesi wawancara tadi berlangsung, aku mendapat banyak sekali pandangan dan informasi terkait bahasa Malangan dari narasumber itu sendiri. Nah, ternyata bahasa Malangan itu juga sangat sering digunakan di wilayah aku sendiri, terutama di wilayah Arjunangun. Mengapa aku bilang seperti itu? Selain dengan berdasarkan pengolahan data tadi, aku juga sempat menemukan beberapa bahasa Malangan atau bahasa Walikan yang digunakan di daerahku sendiri. Contohnya saja pada logo Karang Taruna di daerah aku. Nah, dalam logo itu tertuliskan bahwa Kartapat Naruldes, yang artinya Karang Taruna RT 4. Naruldes merupakan bentuk dari bahasa Malangan itu sendiri, dari bahasa Walikan yang artinya seduluran atau satu saudara. Oke, sampai sini mungkin bisa berakhir video penugasan dari aku. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.